Oke, eh, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Firdaus Wajidi, perkenankan kami dari kelompok 1 pengantar metodologi penelitian akan membahas materi tentang literatur review. Baik, selanjutnya perkenalan dari kelompok kami. Nama saya Muhammad Ismail Habibullah. Dan selanjutnya ada saya Arum Puspita. Saya Aisyah Putri Santoso. Saya Andre Prayoga Mardian. Saya Fajar Rihadi. Dan saya Hamim Fauzi. Baik, selanjutnya menuju ke pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini ada pengertian dari literatur review. Nah, apa sih literatur review itu? Literatur review atau biasa kita kenal dengan tinjauan pustaka adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Isi yang ada di dalam literatur review ini berupa penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Baik, dilanjutkan. Kemudian metode systematic mapping study. Apa sih metode systematic mapping study itu? Yaitu metode penulisan studi literatur yang sistematis dengan menggunakan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk menggali publikasi ilmiah yang ada dan mengkaji isinya secara mendalam dari beberapa perspektif. Kemudian pada proses pemetaan sistematis ini, terdapat beberapa keterbatasan diantaranya yaitu penelusuran jurnal hanya bersumber dari satu database yaitu Scopus sehingga tidak dapat mencakup semua database jurnal dan konferensi yang ada. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan. Lalu yang kedua ada metode systematic literature review. Metode systematic literature review atau disingkat sebagai SLR merupakan metode yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis krisis data dan temuan dari berbagai penelitian lainnya. Biasanya, metode ini menggunakan protokol penelitian, pencarian hasil penelitian, dan artikel yang dikerjakan secara sistematis. Ada kriteria yang jelas, artikel mana yang akan dimasukkan, untuk meminimalisir bias. Lalu, langkah-langkah utama untuk menggunakan metode ini antara lain: 1. Mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan tujuan melakukan transformasi suatu permasalahan. Yang kedua, mengembangkan perencanaan dan struktur penelitian sistematik literatur review. Yang ketiga, menetapkan sumber atau source yang akan kita jadikan rujukan. Yang keempat, menyeleksi hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan judul artikel kita atau pertanyaan kita. Yang kelima, membaca fast screening atau studi individual dari artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan. Lalu lihat kualitas temuannya secara cepat sebagai analisis awalan atau analisis pertama. Yang keenam, merangkum hasil temuan artikel yang sudah kita periksa kualitas temuannya dengan metode statistik atau naratif. Cukup. Baik, selanjutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan metode traditional review. Apa sih yang dimaksud metode traditional review ini? Yaitu merupakan metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam membuat literatur review. Hasil dari metode ini sering kita jumpai dalam karya tulis survei paper. Dengan metode ini, karya tulis yang digunakan sebagai referensi masih berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
Akan tetapi, keterbatasan dalam metode ini tidak hanya terbatas pada data dan sumber, tetapi juga pada wawasan dan pemahaman peneliti. Dengan kata lain, semakin luas wawasan peneliti, semakin banyak pula karya tulis atau literatur yang telah dibaca, diteliti, ataupun dianalisis oleh peneliti tersebut. Baik, selanjutnya manfaat dari literatur review, yaitu satu, memahami perkembangan penelitian terkini. Kedua, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan. Selanjutnya, memperkuat rasionalisasi penelitian. Selanjutnya, membangun kerangka konseptual. Selanjutnya, memilih metode yang tepat. Selanjutnya, mencegah pembaruan yang tidak perlu. Dan ada memvalidasi temuan penelitian dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik. Selanjutnya, menemukan sumber referensi yang relevan. Dan yang terakhir, yaitu menghindari plagiarisme. Baik, selanjutnya kesimpulan atau conclusion. Baik, kesimpulan dari literatur review dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan temanya. Dalam kesimpulan, penulis dapat merangkum temuan kunci dari literatur yang telah diulas, menyoroti tren atau pola yang muncul dan mengidentifikasi celah pengetahuan atau pertanyaan penelitian yang masih belum terjawab. Kesimpulan juga dapat mencakup saran untuk penelitian lebih lanjut atau implementasi praktis dari literatur tersebut. Penting untuk memastikan bahwa kesimpulan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kontribusi literatur terhadap pemahaman topik tertentu. Baik, mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.